Halo, Viva Theater, Bravo, kembali lagi. Ini semoga menjadi konten awal buat saya sebagai seniman atau bukan seniman yang ingin menceritakan tentang sinopsis pertunjukan teater. Jadi kali ini saya akan ya, membahas tentang pertunjukan teater. Tapi sebelum itu, mari kita apa? Ya musik lah masih gak batur atuh. Dalam hidup ini tak ada yang paling busuk daripada kepalsuan. Perkenalkan, nama saya AA, sahabatnya AA Ustad, atau biasa teman-teman memanggil saya Beben, terserah lah. Yang penting kita di sini bisa diskusi bersama, ngomongin teater gitu naon sih. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pertunjukan pakaian dan kepalsuan. Nah, kebetulan di sini saya sebagai pemeran utama, pemeran tinja. Jadinya saya sebagai pemeran utama pada tahun 2015 kalau nggak salah. Ini pakaian dan kepalsuan ini merupakan salah satu segmentasi naskah ujian yang harus ditampilkan oleh para calon seniman pertunjukan seni teater itulah, sebagai akademisi rupanya. Nah, pakaian dan kepalsuan ini adalah saduran dari Ahdiat K. Miharja. Dari teks bahasa Inggrisnya adalah The Man with the Green Nickel, karya Arkad Timovic Arvechenko Darmawan. Maksudnya di sini Darmawan asal negeri beruang merah. Bapak Arvechenko lahir di Prague pada tahun 1881. Ia aktif sebagai penulis dan editor di sebuah jurnal yang bernama Satyricon. Jadi zaman baheula lama teman-teman mau apalah ini menceritakan tentang biografinya dulu sebelum pembahasan kepada intinya. Sebuah majalah yang banyak mengkritik praktik kotor para politikus semasa para revolusi ironia dan pasca revolusi satir. Dan semasa hidupnya Arvechenko menulis banyak artikel, pun telah memproduksi 20 buku. Nah, jadi teman-teman teater pemula atau teman-teman teater jago lah, abang jago yang jago pisan lah marane seniman teater, tong poho bray bahwa nya menulis gitu, mengkritik. Jadi pasca revolusi teh zaman baheula mah keren gitu. Ayeuna mah tong boroning menulis gitu kan. Bisa. Oke, pasca revolusi Bolshevik, jurnal Satyricon mendeklarasikan anti-Soviet. Seluruh staf termasuk Arvechenko mengambil langkah oposan bagi struktur pemerintahan yang tengah dibangun. The Man with the Green Nickel ini merupakan salah satu buah renungan Arvechenko atas situasi tersebut. Itu bray teater ya. Nah, di dia atau di sini pakaian dan kepalsuan adalah judul drama dari karya Ahdiat Miharja yang disadur dari naskah karya Darmawan Russia. Nah, dulu ini 2014 ini pernah ditayangkan di TVRI dengan pemeran utamanya Bapak Slamet Raharjo. Tanggal
Muntus Salama tanggal 28 Mei 2014. Kita ke profilnya dulu yang penyadurnya, si Bapak Ahdiat Karta Miharja ini yang kita kenal dengan nama penanya adalah Ahdiat K. Mihardija. Adalah seorang sastrawan, penulis Indonesia, kelahiran 6 Maret 1911, Kecamatan Garut, Kota Garut. Jadi Bapak ini menurut buku yang saya temukan adalah almarhum. Beliau meninggal tanggal 8 Juli 2010. Kita sama-sama renungkan dan berdoa semoga beliau diberikan ketenangan dan bisa diterima di sisi Tuhan. Beliau meninggal di Canberra, Australia. Detailnya saya kurang tahu, dan pasangannya adalah Ibu Tati Suparti Nur. Lahir pada 193 sampai 2010. Juga kemungkinan informasinya kurang detail, teman-teman layangan lah, karena banyak informasi yang harus kalian nyari. Dan putrinya bernama Ibu Ati Asyawati. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja naskah pakaian dan kepalsuan ini digarap memang kebutuhan ujian gitu, dan diperankan oleh saya sendiri. Jadi lumayan lah capek gitu. Nah, di dalam naskah ini menurut salah satu senior saya sudah cantumkan nih di deskripsi, kalau teman-teman mau baca juga boleh lah. Dalam naskah drama Pakaian dan Kepalsuan diceritakan bahwa kedua orang ex-militer tengah mengunjungi kafe. Mereka bercakap mengoyal kondisi politik saat itu. Di tengah percakapan tersebut mereka dikejutkan dengan keempat orang yang hadir di tengah-tengah mereka. Bagi pendapatmu itu terlalu bersifat teori, terlalu abstrak. Karena bagiku itu kurang penting. Aku yang telah melihat kenyataan-kenyataan yang konkret. Ini sama sekali tidak abstrak, Usman. Malah ini sangat-sangat konkret. Usman, ya, tidakkah jelas bagimu, Tidakkah jelas bagimu bahwa suatu tugas yang baik dan murni baru bisa dijalankan apabila petugasnya itu memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Disinilah pikirku. Sekarang, adakah di dunia ini, adakah di dunia ini yang lebih tinggi dan lebih murni daripada nilai-nilai dan prinsip-prinsip hidup yang bertentangan dengan segala kepalsuan, segala kedustaan dan sebagainya itu? Ketiga pria, Sumantri, Togar, Samsu, dan satu wanita bernama Ratna. Mereka membicarakan kepahlawanan dirinya semasa revolusi. Jadi ngomongkeun ngawangkong lah gitu kumaha zaman revolusi teh. Lanjut, tidak satupun dari mereka yang menceritakan sebuah kekalahan atau pengecutan. Karena pengecutan bagi mereka hanyalah omong kosong pun dapat meruntuhkan tatanan martabat diri mereka. Salah satunya adalah ex-militer Hamid merencanakan untuk meneror keempatnya orang itu dengan pistol kosong pemberian temannya Rusman. Jadi di adegan awal tuh biasalah ya, kalau di teater itu kita dikenal dengan eksposisi lah. Teman-teman bisa carilah, teman-teman lebih paham mungkin ya. Lanjut di sini. Hamid mempermainkan identitas mereka dan mencoba mencari celah kepengecutan yang disembunyikan dalam cerita kepahlawanan mereka. Jadilah kau seorang lelaki. Beri pelajaran? Iya. Baiklah kalau begitu. Saudara, apa maksud saudara dengan semua itu?
bermain dalam permainan Hamid. Dan ketika laki-laki itu kocar-kacir ketakutan di hadapan Hamid dan pistol kosong itu, hanya Ratna yang menampilkan keberanian, dan permainan teror Hamid ini terkesan pada Ratna, dan Ratna itu bisa jadi akhir dari permainannya si Hamid. Keselamatan kita semua ya. Keselamatan kita semua. Ayolah sayang, aku mohon padamu. Kita akhirnya sebagai seorang suami. Baiklah, akan kubuka pakaianku. Aku juga sangat suka dengan yang indah-indah. Dan sangat jijik dengan segala kejutan. Hingga saat sebelum kedua ex-militer tersebut pergi, ia menyampaikan surat kaleng untuk mereka bacakan seperti yang ditulis gitu ya oleh si Hamid ini. Kutipan teks drama kepalsuan tentang 3 orang laki-laki yang bernama Sumantri, Toga, dan Samsu yang mengerutuk lelucon Hamid. Mereka marah-marah langsung oleh permainan teror Hamid dan menggunakan pisau kolong, sehingga terbongkarlah pengecutan mereka ya selama mereka bercerita. Nah, ini menurut Abang Iqbal Maulana, alumni ISBI angkatan 2008. Ya, kawan-kawan bisa baca di deskripsinya. Jadi pakaian dan kepalsuan ini memang menceritakan atau membongkar kepalsuan dari sosok orang yang hanya berbicara banyak gitu. Jadi teman-teman harus nonton lah di YouTube-nya Ilham Purnama. Saya juga cantumkan, dan di sini cukup mungkin ya teman-teman pemahaman apa itu naskah. Ya mungkin teman-teman mau tahu tentang naskah yang lain, sok jangan subscribe dan jangan like pokoknya. Dan mungkin atur nuhun kasadayana, terima kasih banyak. Viva Teater, bravo, bravo, bravo. Dalam hidup ini